Ya, pemirsa, pada Senin kemarin KPK memanggil Hasto Kristianto untuk pemeriksaannya dalam kapasitasnya sebagai tersangka, namun tidak memenuhi panggilan KPK. Kemudian di Selasa KPK melakukan penggeledahan di rumahnya. Nah, kita akan kulik kira-kira apa alasan kalau dari sosial media kita melihat ya bahwa alasan yang sudah dirilis adalah karena sudah ada jadwal begitu ya soal persiapan hari ulang tahun PDIP. Tapi saya mau konfirmasi langsung nih ke sejumlah narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Bang Guntur Romli, juru bicara PDIP. Selamat pagi Bang Guntur. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di studio juga sudah hadir ada Mas Arief Nurul Iman, analis politik, dan juga Bapak Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik, saya mau ke Bang Guntur terlebih dahulu. Bang Guntur, kami ingin tahu apa respon dari Hasto Kristianto terkait penggeledahan di rumahnya dan alasan kemudian penundaan panggilan atau pemeriksaannya sebagai tersangka. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Mas Hasto kemarin mengetahui setelah dilaporkan bahwa ada penggeledahan di rumahnya di Bekasi, ya beliau hanya tersenyum gitu kan. Dan juga waktu itu juga ada acara partai, jadi beliau tidak ada di rumah, tidak sedang di rumah waktu penggeledahan itu terjadi. Namun kami juga bisa memberikan tanggapan bahwa apa sih yang dicari oleh penyidik KPK di rumah pribadinya Sekjen PDI Perjuangan, sementara dalam penetapan Mas Hasto sebagai tersangka katanya sudah banyak bukti yang dimiliki oleh KPK. Tapi kok semacam membuat suatu drama lah ya, melakukan penggeledahan dengan ada 16 orang penyidik, 15 laki-laki, 1 orang perempuan yang dikawal dengan polisi bersenjata berlaras panjang, kemudian juga membawa koper-koper ya. Ternyata setelah 4 jam penggeledahan, menurut tim kuasa hukum Mas Hasto, Bang Johannes Tobing, bahwa mereka hanya membawa yang namanya ada buku catatan kecil yang berisi pengeluaran dari Mas Kusnadi, kemudian ada benda berbentuk seperti flash disk. Nah, tapi yang diperagakan oleh KPK saat itu seakan-akan membawa koper-koper ya dari rumahnya Mas Hasto. Jadi kami mempertanyakan terkait hal ini. Ini bagi kami juga bagian dari drama lah ya, drama. Karena ya kami melihat bahwa kalau benar sudah ada bukti, kenapa masih mau melakukan penggeledahan, dan ternyata juga yang diambil pun itu hanya buku catatan yang bagi kami dan berbentuk flash disk yang tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara yang ditersangkakan kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Nah, kemudian juga terkait panggilan pertama KPK pada hari Senin kemarin lusa, memang Mas Hasto tidak bisa menghadiri, tidak bisa menjawab panggilan KPK karena terkait agenda-agenda acara yang sudah tersusun menjelang hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025, ulang tahun yang ke-52. Karena itulah tim kuasa hukum sudah melayangkan surat permohonan untuk penjadwalan ulang. Dan menurut tim kuasa hukum yang juga kami terima, bahwa surat panggilan kedua itu sudah datang dan dijadwalkan pada hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2024. Dan pasti Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, akan hadir untuk panggilan kedua pada hari Senin nanti. Demikian, Mbak. Berarti dipastikan hadir tanggal 13 Januari. Lalu kalau terkait dengan barang-barang yang disita oleh KPK seperti buku catatan kecil dan flash disk, apakah ada informasi dari Pak Hasto apa isi dari barang-barang tersebut ke Bang Guntur? Untuk panggilan kedua itu dipastikan hadir. Karena kan suratnya menurut tim hukum itu sudah disampaikan kemarin, kalau tidak keliru saya mendapatkan informasi ini. Kemudian juga soal barang-barang apa yang diambil dari rumah Mas Hasto, nanti akan ada konferensi pers ya dari tim hukum. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh
tim kuasa hukum yang waktu kemarin mendampingi penyidik melakukan penggeledahan ke rumah Mas Hasto. Namun ingin saya katakan bahwa belasan orang dan juga koper-koper, yang berapa koper itu, ada belasan koper juga Pak yang dibawa-bawa itu kan, itu nggak ada kaitannya dengan penggeledahan itu sendiri dan dengan barang apa yang diambil itu kan. Jadi bagi kami nih kok kayak drama, kayak strategi apa yang mau dimunculkan oleh KPK, padahal kan di situ seakan-akan ya Pak Hasto itu kayak mencuri uang negara berapa gitu, jadi harus digeledah, harus dicari uangnya dan sebagainya. Nah, kemudian dibuatlah semacam apa drama, pakai koper-koper di bawah. Ternyata itu kan barang-barangnya KPK itu sendiri gitulah. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan itu. Baik, saya mau langsung ke Pak Yasin. Pak Yasin, tadi pertanyaan Bang Guntur, drama apa yang sedang disiapkan KPK ini, bagaimana Pak Yasin menanggapinya? Ya, penanganan kasus hukum oleh KPK itu karena sudah masuk, ini kan sudah tersangka, itu sudah ada upaya paksa masuk pada area pro justisia. Artinya ada upaya paksa dan itu sudah diatur di dalam standar operating procedure di KPK. Bahwa kalau sudah tersangka diikuti dengan penggeledahan, penyitaan, itu diatur dalam pasal 12, baik Undang-Undang 30 2002 maupun Undang-Undang 19 itu kan masih muncul lagi di situ. Pasal 12 ayat 1 huruf A sampai huruf I. Nah, itu diantara itulah punya kewenangan KPK untuk menyita, ya, menyadap, menyita, menggeledah, itu seperti ya. Ya setiap yang tersangka pasti diikuti seperti itu. Jadi tidak ada kepentingan loh ini kok seperti jadi drama. Bukan menciptakan drama seperti dugaan Bang Guntur tadi ya. Udah prosedurnya begitu iya, gitu. Berulang kali seperti itu. Pokoknya tapi meskipun untuk ditetapkan sebagai tersangka sudah cukup 2 alat bukti, masih ada yang dicari begitu. Saya katakan tadi bahwa itu setiap kali orang tersangka diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan. Hal-hal yang terkait ya untuk apa? Untuk pengembangan penyidikan dan untuk juga membuat katakanlah info baru atau data-data baru selain 2 alat bukti yang cukup dan barang-barang bukti yang lain itu nanti disertakan pada saat di pengadilan, yaitu ikut di dalam suatu pemberkasan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum untuk melengkapi itu, untuk memperkuat bukti bahwa kasus yang sedang diproses oleh KPK itu adalah merupakan suatu katakanlah pidana yang sulit untuk dipatahkan gitu loh, untuk meyakinkan hakim kan prosesnya itu nantinya itu ujungnya ke sana gitu loh. Baik. Jadi, Pak Yasin, kalau terkait dengan permintaan dari Hasto sendiri untuk menunda penyidikan, apakah ini bisa diterima alasannya Pak? Kalau penyidikan sudah masuk, artinya penetapan tersangka itu tahapannya adalah tahap kedua setelah penyelidikan. Nah, setelah itu nanti tahap ketiga itu adalah penuntutan setelah pemberkasan perkara ya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di KPK itu prosedurnya seperti itu. Kalau penundaan untuk dipanggil kembali sebagai tersangka itu seharusnya KPK-nya ya, ini kan saya harus mengkritik KPK juga. Kalau begitu tersangka itu ya udah ditahan. Jadi untuk memudahkan proses penyidikan dan dalam aturan itu agar tidak mengulangi perbuatannya, yang kedua agar tidak menghilangkan barang bukti sehingga perlu ditahan. Maksudnya itu ini ditahan pada saat pemeriksaan sebelumnya? Berarti tahun ditahan lalu, pada waktu status tersangka ya baru-baru ini, tersangkanya kan baru-baru ini. Tahun lalu kan belum tersangka. Tapi gitu kan loh. udah sprindik udah keluar. Lah iya, tapi tersangkanya itu kan baru-baru ini. Sprindik itu keluar saat itu dinyatakan tersangka. Lah tahun lalu kan belum tersangka. Kan baru ini tersangkanya. Jadi untuk pemahaman kepada publik, tersangkanya Hasto Kristianto itu baru, bukan tahun lalu. Malah tahun lalu itu pimpinannya diduga ikut menghalang-halangi penangkapan si Harun Masiku. Periode sebelumnya itu periode Firly CS. Seperti itu. CS itu artinya kan pimpinan KPK kan kolektif kolegial. Komisioner KPK lah semuanya yang terdiri dari 5 orang itu. Diduga ya ikut menghalang-halangi, itu artinya ya tidak independen gitu loh, masih bisa diperintah oleh pihak luar.
Baik, saya mau beralih ke Mas Arief. Mas Arief, kalau Mas Arief sendiri melihat ini apa sih Mas drama politik di antara Hasto dan KPK kah? Atau sebetulnya kalau tadi saya tarik sedikit lah perkataan Pak Yasin, ini kan di era sebelumnya nih, kepemimpinan sebelumnya, artinya ini ada drama politik antara PDIP dengan pemimpin sebelumnya atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat tersangka Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto, memang ini menjadi menarik karena sebetulnya kasus peristiwa pidananya terjadi pada tahun 2020. Pertanyaannya, kenapa baru kemudian di 24 Desember kemarin dijadikan tersangka? Ini tentu yang menjadi menarik, apakah kemudian ada tawar-menawar politik sehingga terjadi penundaan pentersangkaan. Kedua, seperti yang disampaikan Pak Yasin tadi, kenapa kalau kemudian ini murni hukum, ketika diumumkan sebagai tersangka tidak kemudian langsung ditahan. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan publik. Kasus ini kental nuansa politisnya seperti yang disampaikan Mas Guntur Romli. Faktor lainnya saya kira banyak kasus-kasus korupsi besar yang justru tidak menjadi prioritas untuk disidik oleh KPK. Ini tentu kemudian yang memunculkan spekulasi publik bahwa ini kriminalisasi, politisasi dan lainnya dan sebagainya. Tetapi yang perlu saya tegaskan, KPK bagi saya harus independen dan kemudian tidak menjadikan sebagai alat politik. Itu saya kira yang paling penting. Ya, kalau misalnya kita lihat dari permintaan penundaan panggilan ini, apakah sebenarnya yang diinginkan PDIP dengan adanya ruang dengan menunda pemanggilan ini? Apakah murni Anda melihatnya ini karena adanya agenda besar dari partainya sendiri atau mungkin ada ruang tertentu yang ingin diulur-ulur begitu? Iya, yang menarik juga adalah bahwa kemudian terjadi pentersangkaan yang tidak dibarengi dengan penahanan. Ini juga membuka ruang negosiasi. Saya tidak tahu negosiasi dalam bentuk apa, tetapi setelah penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK, maka Hasto Kristianto dengan jubirnya Mas Guntur mengatakan akan mengeluarkan skandal-skandal politik para pejabat elit politik. Ini tentu akan membuka ruang negosiasi bagaimana kemudian transaksi hukum yang bisa dilakukan barter politik. Kita tahu KPK hari ini sudah berbeda dengan KPK ketika pimpinan Pak Yasin yang sekarang di bawah kekuasaan. Itu saya kira yang penting digarisbawahi. Iya, tapi publik juga mencurigai gitu. Ini ruang negosiasi atau ruang intervensi nih begitu? Nah, bisa dua-duanya. Kalau tidak negosiasi, potensi juga intervensi. Ini perlu yang dikawal oleh publik. Baik intervensi dari kekuatan politik non kekuasaan atau dari sisi kekuasaan. Atau sebelum kekuasaan sebelumnya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bang Guntur. Bang Guntur, kalau misalnya ternyata permintaan penundaan pemeriksaan ini tidak dikabulkan KPK, lalu apa langkah yang akan dilakukan Hasto Kristianto maupun juga PDI Perjuangan? Tapi nanti ditahan dulu Bang Guntur, usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.